menyembah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Bukan hanya sebuah kata-kata, bukan hanya sebuah lagu Tuhan, tetapi sebuah ucapan syukur Tuhan dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami pagi hari ini bisa berangkat ke gereja dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan penyertaan Engkau sepanjang minggu ini Tuhan. Pada hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, ada sesuatu yang ingin Kau ungkapkan lebih lagi tentang Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk Engkau bisa menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada jemaat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati kami siap, telinga kami siap, dan kami siap sebagai jemaat Engkau untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk, saudara-saudari duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan untuk pelayanannya hari ini. Hari ini saya ditemani sama Ilen untuk mengiringi. Terima kasih Ilen ya, membantu untuk mengiringi. Kenapa? Karena kita hari ini sedang bicara tentang penyembahan. Tentang apa saudara? Penyembahan. Penyembahan. Jadi penyembahan baru saja kita menyembah Tuhan saudara. Amin. Amin. Tema pada hari ini, PPT saya bisa Darlin? Oke, sambil menunggu ya saudara. Siapa yang menikmati menyembah pada pagi hari ini? Amin. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang menikmati? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya sering sekali ngomong sama saudara, kalau misalnya setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tuh sedang kasih sesuatu sama Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu tuh, bukan hanya kita dengerin doang nih. Yang di depan nyanyi kita dengerin, kita ikutin. Di depan khotbah kita dengerin doang, tapi kita tuh waktu di gereja tuh ada sesuatu yang kita mau kasih ke Tuhan, yaitu penyembahan. Amin. Amin. Next slide. Temanya true worshiper, penyembah yang benar, saudara. Bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya true worshiper. Next slide. Worship, bahasa Ibraninya itu adalah yadah. Apa saudara? Yadah, yang artinya adalah bersyukur dan memberikan apresiasi. Apa saudara? Bersyukur dan memberikan apresiasi. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah menyembah dirinya sendiri. Amin saudara? Yang bisa nyembah Tuhan cuma kita manusia. Karena yang ada tubuh, jiwa, dan roh adalah hanya manusia. Hewan gak ada rohnya, hanya ada tubuh dan jiwa. Benda mati di dunia ini juga gak ada rohnya. Yang ada rohnya adalah manusia kita. Saya akan buka di firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya boleh persilahkan untuk Bapak Ibu berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara kekecilan tulisannya, mungkin bisa di laut gadget atau Alkitab saudara. Kita sama-sama katakan ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Sudah di sana semua? Amin. Oke, 1, 2, 3. Tetapi setiap jemaat yang mengatakan firman Tuhan ini dan akan menjadi benih dan akan menjadi kenyataan dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara untuk duduk kembali. Terima kasih. Di slide tadi dikatakan
tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya dalam roh, bukan hanya dalam kebenaran, tapi roh dan kebenaran, saudara. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan mulut kita saja, tapi ada namanya hati kita, roh kita yang menyembah. Ada ucapan syukur. Makanya di masa-masa yang sulit kita bisa menyembah Tuhan bukan karena kitanya yang hebat, tetapi karena roh kita yang mau untuk menyembah Tuhan. Orang akan bingung, kok kamu hidupnya lagi tidak baik-baik saja, tapi kok bisa menyembah Tuhan ya? Bisa tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan ya? Karena ada roh yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara? Next, penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya seringkali dalam menyembah Tuhan sulit untuk membedakan ini, saudara. Kadang-kadang kalau kita nonton, saya suka sekali nonton ajang pencarian bakat, saudara, seperti Indonesian Idol, The Voice. Kadang-kadang waktu mereka bernyanyi, mereka juga bisa bikin saya terharu dengan suaranya yang indah, dengan suaranya yang luar biasa. Gitu. Saya bisa terharu. Tetapi waktu saya nyanyi, saya menyembah Tuhan, bukan karena keindahan, tetapi karena roh. Saya ngalamin itu waktu saya mission trip ke Papua, yang dimana itu gak ada musik, cuma suara para jemaat. Lagunya gak heboh, lagunya gak semangat, gak apa, tapi di situ hati saya tuh kayak bukan hancur gimana ya, tapi kayak ya itu dia menyembah di dalam roh benar. Kita bisa rasain tanpa keindahan, tanpa lampu-lampu yang keren, tanpa suara yang keren, tapi dengan kita menyembah Tuhan dengan suara ombak di laut. Saudara, kebetulan gerejanya nggak jauh dari pantai, tapi aku bisa lihat, wah, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh ada di tempat ini. Tuhan tuh tidak mengandalkan benda, Tuhan mengandalkan kita yang mau menyembah Tuhan. Amin, saudara. Tapi sebelum kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran, saya akan berbicara di poin pertama, saudara. Next slide. Kita harus kenal dulu identitas kita sebagai anak. Banyak dari kita menyembah Tuhan, tapi menyembah Tuhannya ke siapa? Ke Tuhan. Iya, ke Tuhan, Kak. Iya, ke Tuhan, David. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai budak yang harus dibantu Tuhan, baru diberkati, yang harus lakukan sesuatu kebaikan, baru Tuhan sayang sama saya. Saudara percaya gak kalau Tuhan tuh sayang sama saudara apa adanya? Amin. Bukan karena saudara pinter, bukan karena saudara kaya, bukan karena pelayanan saudara banyak, bukan. Tetapi karena saudara adalah anaknya. Amin. Di Efesus 1 ayat 5, next slide. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan tuh udah nentuin kita tuh anak-anaknya Dia, bukan by accident karena saya kebetulan orang tua saya orang Kristen. Enggak, saudara. Keselamatan dan kepercayaan kita itu adalah hubungan personal antara saudara sama Tuhan. Bukan otomatis karena orang tua saya beragama Kristen atau pendeta, saya otomatis masuk surga. Gak bisa. Caranya gak kayak gitu. Itu bukan seharusnya seperti itu. Sayanya harus percaya dulu sama Tuhan. Tuhan waktu nanya saya di surga, gak bilang,
bapak kamu pendeta, oh ya udah kamu otomatis masuk kerajaan surga. Enggak. Saya harus percaya, saya harus menjadi anak Tuhan yang benar di bumi ini. Baru saya layak masuk kerajaan surga. Amin, saudara? Amin. Oke. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Pada siapa? Kepada kita, saudara. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya di tempat ini semua kita pernah berbuat dosa. Benar gak? Siapa yang pernah berbuat dosa? Gak apa-apa, kan pernah gitu. Bukan selalu berbuat dosa, tapi pernah, baik sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kabar baiknya adalah kita dikasih perantara antara kita yang tadinya harus punya hidup dalam maut, tapi ada perantara Yesus Kristus yang membuat kita hidup dalam kekekalan Kristus. Saya mau kita mengerti kalau identitas kita sebagai anak Tuhan itu dikatakan adil. Apa? Adil. Jadi Tuhan itu saya percaya tidak mau menghukum kita, tapi ada namanya satu hukum yang mudah dipisahkan. Misalnya gini, saudara berbuat dosa. Saya yakin waktu saudara berbuat dosa, saudara sedang membuka hidup saudara untuk iblis masuk ke dalam hidup saudara. Bukan karena Tuhannya yang menjauh, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan waktu kita berbuat dosa. Adam dan Hawa itu waktu berbuat dosa kabur, saudara. Dipanggil sama Tuhan, Adam, kabur. Kenapa? Takut, karena dia lakuin dosa. Tuhan tuh gak mau kita tuh takut sama dia. Tuhan mau kita tuh datang kepada dia, minta maaf kepada dia, karena dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, saudara. Jadi waktu kita buka diri kita, waktu kita berdoa kita membuka diri kita, iblis masuk dari iblis mulai otak-atik tuh. Saya ingat ada satu film, saya lupa filmnya judulnya apa ya, saudara. Jadi ada satu pedesaan itu diganggu sama roh jahat. Saya nggak tahu itu filmnya, karena filmnya horor mungkin ya. Pokoknya pada intinya pintu tidak boleh dibuka. Waktu kamu membuka pintumu, roh jahat bisa masuk. Dan benar, si roh jahat itu mengelilingi rumah itu. Dia menyamar sebagai saudaranya yang punya rumah, dia nyamar jadi orang yang udah meninggal, jadi neneknya, jadi apa? Dia bikin kita tuh buka pintu kita, sama hidup kita. Waktu di dunia ini tuh iblis muter-muter nih, bikin kita marah, bikin kita sakit hati, bikin kita kepahitan. Untuk kita membuka diri kita untuk dia masuk dan membuat kita tidak bisa menjadi penyembahnya Tuhan. Waktu kita punya rasa sakit hati, waktu kita punya rasa dendam, kesel, enak gak nyembah Tuhan? Aku rasa gak enak. Kita hanya berpura-pura menyembah Tuhan, tapi tidak dengan roh dan kebenaran. Amin, saudara. Waktu kita menyembah Tuhan harus ada dari hati yang terdalam. Oh, benar-benar saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur, tapi kenapa ya dia kayak gitu Tuhan? Nah itu namanya bukan mengucap syukur, saudara. Kita masih holding grudges, masih menyimpan sesuatu dalam hati kita, saudara. Dan saya yakin Tuhan tuh gak mau kita jatuh dalam dosa. Tuhan gak mau, Tuhan gak pernah, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan menghukum bangsa Israel tuh di perjanjian lama. Kita sudah hidup di perjanjian baru. Dan Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anaknya. Bapak di bumi aja sayang banget sama anaknya, saudara. Saya teringat satu lagu waktu saya dapat poin ini adalah demi kau menuntut
sholat matanya pasti ditutup kan? Itu dijagain banget. Sebegitu berharganya saudara di mata Tuhan. Tapi kita kadang-kadang melihat diri kita tuh, saya bukan apa-apa, gak ada yang sayang sama saya. Jangan fokus sama cintanya manusia. Cinta manusia tuh tidak long lasting, tidak kekal. Cintanya Tuhan sama saudara internal, kekal. Amin, saudara. Amin. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, harus ingat kita itu anak Tuhan. Anak Tuhan. Amin. Boleh next slide? Ya, ini tadi udah. Next. Sorry saudara, itu burungnya menutupi tulisannya ya. Penyembahan sama dengan membangun hubungan. Amin saudara. Suatu penyembahan itu adalah suatu kata yang aktif. Katakan aktif. Bukan pasif. Menyembah itu adalah kata kerja saudara. Bukan kata sifat tetapi kata kerja. Kita mau melakukan sesuatu, kita bergerak untuk menyembah. Tetapi ada satu fakta yang saudara harus tahu adalah Tuhan, next slide, Tuhan memberikan free will. Apa? Free will. Free will itu kalau diartikan bahasa Indonesia, kehendak bebas. Gitu. Tuhan tidak menciptakan Jason pas Owe langsung haleluya puji Tuhan hosana, langsung Owe-nya enggak. Jason memilih, dan mungkin saya juga waktu lahir memilih nangis gitu saudara ya. Gitu ya, nggak haleluya gitu enggak. Sama Tuhan tuh waktu kita lahir kita kasih kehendak bebas. Dan Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tuhan udah tahu resikonya. Tidak semua orang akan mau untuk menyembah Dia. Tidak semua orang akan mau percaya sama Dia. Tetapi Tuhan berikan satu namanya kehendak bebas. Next slide. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana, tindakan berbeda dan yang memungkinkan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab, pujian, kesalahan, dosa, penilaian lain yang hanya berlaku pada tindakan-tindakan yang dipilih secara bebas. Saudara, di dunia ini kita dikasih kehendak bebas. Dan Tuhan itu yang memberikan itu hal itu. Jadi Tuhan, untuk saudara mau menyembah Tuhan, mau berhubungan sama Tuhan, mau mengangkat tangan, mau bernyanyi, gak ada yang maksa. Mungkin kalau masih kecil bisa dipaksa, ayo nyanyi, tepuk tangan gitu. Ikut-ikut aja, tapi waktu udah dewasa, saudara nyanyi tepuk tangan, terpaksa, itu bukan penyembahan. Sesuatu yang dipaksa itu bukan penyembahan. Mungkin saudara kaget ya, berarti saya ke gereja. Kalau terpaksa ke gereja, ibadah bukan? Bukan ibadah, itu hanya mengikuti liturgi, mengikuti kebiasaan. Tapi waktu kita datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya waktu Tuhan connect sama kita, Dia disenangkan, kita dipulihkan. Ada yang mengalami kesembuhan, ada yang mengalami terobosan, ada yang mengalami mujizat. Bukan karena kita mau pemulihan, terobosan, mujizat, tapi karena kita mau dekat sama Tuhan. Pemulihan, mujizat, jawaban doa itu bonus saudara. Bukan sesuatu yang saudara bisa transaksiin. Tuhan, saya udah doa 5 hari ini Tuhan, berarti saya harus ada 5 jawaban doa nih. Gak bisa kayak begitu saudara. Mungkin Tuhan mau kasih 7 jawaban doa, tapi bukan dengan cara saudara seperti itu. Tuhan lihat ketulusan hati kita waktu kita menyembah.
Sebagai contoh, saudara, ada cerita Kain dan Habel ya saudara. Mungkin saudara tahu ya, pembunuhan pertama di bumi ini oleh Kain kepada saudaranya Habel. Di Kejadian 4 ayat 2 sampai 8, saudara bisa baca di rumah ya saudara. Kain memberikan persembahannya, Habel memberikan persembahannya. Tetapi yang satu diindahkan, yang satu tidak. Tuhan itu lihat hati. Saya bisa nih saudara hari Minggu angkat tangan menyembah Tuhan, tapi hati saya lagi jauh sama Tuhan. Bisa. Saya bisa menipu manusia, tapi saya nggak bisa nipu siapa? Diri saya sendiri sama siapa? Tuhan. Kita bisa usaha menutupi segala sesuatu, tapi Tuhan tahu hati kita waktu kita nyembah Dia. Di situ Kain marah setelah tahu kalau persembahannya tidak diindahkan sama Tuhan. Dia marah sampai dia bisa membunuh saudaranya sendiri, saudara. Tuhan di ayat 6 ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Padahal dia berbuat baik ya, waktu dia kasih persembahan kepada Tuhan tuh dia berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Di depan mana? Pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita itu dikasih kuasa sama Tuhan untuk menutup pintu kita dari si jahat. Kita dikasih kuasa untuk kita menolak dosa, menolak melakukan dosa. Aduh Tuhan, gak bisa, terlalu sulit. Bisa. Jangan sendirian lawannya sama Tuhan. Amin. Bukan tentang korban bakaran, tetapi tentang sikap hati, saudara. Next. Jadi sikap hati kita yang akan berkoneksi sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Kalau sikap hati kita lagi tidak benar, sulit untuk kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Roh nggak bisa ditipu, roh nggak bisa dimanipulasi. Dan penyembahan itu ada hasilnya, ada manifestasinya. Yang tadi saya udah bilang, berkat, kelimpahan, mujizat. Amin, saudara. Masih bersama saya, saudara? Amin. Amin. Jadi waktu kita nyembah Tuhan, kayak kita tuh harus, saya nih mau nyembah Tuhan karena saya punya keinginan. Here I am to worship. Here I am to love. Here I am to say that you're mine now. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Jadi ini saya menyembah Tuhan. Itu pilihan saudara untuk membangun hubungan sama Tuhan. Kita kadang-kadang waktu doa, saya tertampar loh saudara, waktu doa kita sedang kasih tahu Tuhan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Padahal Tuhan udah tahu kadang-kadang. Saya waktu itu pikirkan, Tuhan, saya berdoa Tuhan, di Tajur sana Tuhan lagi ada longsor. Tuhan udah tahu belum di sana ada longsor? Sudah ya. Yang kita perlu doain itu bukan longsornya, kita tuh Tuhan, aku berdoa Tuhan ada pemulihan bagi tempat itu, ada pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Benerin doa kita. Kita doa bukan kepada pokok masalah ini, bukan kepada pemulihannya. Itu waktu kita menyembah secara dewasa tuh seperti itu. Amin, saudara. Poin ketiga,
menyembah dengan kasih, bukan dengan ketakutan. Dengan apa saudara? Dengan kasih. Saya kemarin sudah dibahas ya sama Pastor Indah di minggu pertama, minggu kedua tentang Daud, di mana dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna, tetapi dia sangat dikasihi Tuhan. Kenapa dia dikasihi Tuhan? Dia menyembah Tuhan bukan karena ketakutan, saudara, karena kasih. Kasihnya terlalu besar untuk jadi takut. Dia ngalahin singa, dia ngalahin Goliat, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi satu yang gak hilang dari dia, kasihnya dia kepada Tuhan. Dia mungkin pernah jatuh dalam dosa, tetapi kasihnya dia kepada Tuhan yang menyelamatkan dia dan kembali kepada destininya. Di Mazmur 119, judul perikopnya itu ya saudara, bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang bahagia, Daud nih ya, bahagia adalah orang yang mencintai apa yang dia lakukannya. Amin. Saudara, waktu saudara bekerja, saudara terlihat bahagia, berarti saudara tuh suka sama pekerjaan saudara. Amin. Saudara lagi makan kesukaan makanan kesukaan saudara, saudara bahagia banget karena itu sesuatu yang saudara suka. Amin. Sama, waktu kita nyembah Tuhan tuh karena kita suka sama dengan dekat sama Tuhan. Kita suka nyanyi, kita suka baca kita suka berdoa. Bukan karena aduh Tuhan saya harus lakukan ini, karena disuruh Kak David saya harus lakukan ini, karena disuruh kasih Linda. Kita sebagai otoritas mengingatkan saudara. Tapi kembali lagi saudara bisa ngumpet-ngumpet bilang ke saya, oh iya saya udah baca firman kok. Padahal belum. Saudara gak usah bohong sama Tuhan. Dan itu akan kelihatan dari hidup saudara. Orang yang penuh dengan firman sama orang yang tidak. Orang yang penuh dengan waktu doa sama yang tidak. Terlihat dari daily life-nya, kehidupan sehari-harinya. Ngomongnya kasar gak? Orangnya emosian gak? Cepat marah gak? Dan Daud itu adalah orang yang suka melakukan Taurat Tuhan. Taurat itu di zaman itu tidak mudah ya saudara ya. Bukan di zaman anugerah waktu itu. Tapi Daud adalah orang yang suka melakukannya. Amin. Daud itu punya karakter yang namanya fearless. Fearless itu tidak kenal takut bahasa Indonesianya. Pada zaman itu Raja Saul suruh Israel juga, siapa yang mau bisa lawan si Goliat nih? Pastor Linda sudah mention cerita ini minggu lalu. Cuma satu orang yang mau datang. Emang Daud sekolah perang? Emang Daud sekolahnya tinggi? Emang Daud nge-gym fitness? Emangnya Daud badannya besar? Emangnya Daud punya kemampuan untuk mengalahkan Goliat secara manusia, saudara? Enggak. Yang dia punya apa? Keberanian. Kenapa dia berani? Ada hubungan sama Tuhan. Orang yang punya hubungan ada sesuatu yang merasa aman. Backingan gue tuh Tuhan, tenang aja. Saya nggak takut, saya nggak perlu takut, tak usah takut, kau bersama. Sama dia sama Tuhan pun dia seperti itu. Dia lakukan itu karena kasih, bukan karena takut sama Tuhan, takut dihukum Tuhan. Dua Timotius 1 ayat 7 saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bisa next slide nanti. Di 2 Timotius. Oke. Penyembahan adalah ekspresi kasih. Dan Tuhan tuh membangkit waktu kita tidak punya roh ketakutan, saudara. Tuhan tuh
membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kasih, bukan ketakutan. Waktu saudara menyembah Tuhan, baca firman, berdoa, jangan karena takut dihukum, takut dari berkati, tapi dari ucapan syukur karena pengen. Kalau saudara nggak pengen, Tuhan ngerasa. Saudara terpaksa baca firman, Tuhan ngerasa. Yang butuh siapa saudara? Yang butuh kita untuk dekat sama Tuhan, tahu rahasianya Tuhan, tahu rencananya Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan udah kasih peta, tapi kita nggak mau ambil, kita maunya cari sendiri. Tuhan udah kasih instruksi cara bangun sesuatu, kita nggak mau ambil instruksinya, kita coba-coba sendiri. Bangsa Israel contohnya, 40 tahun muter-muter. Nggak mau apa? Nggak mau dengar sama Tuhan. Penyembahan itu seperti itu saudara, harus dengan kasih. Kenapa penyembahan adalah ekspresi kasih? Waktu kita melakukan sesuatu dengan kasih, akan terlihat buahnya akan kasih. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Waktu saudara lempar benih terpaksa, buahnya juga terpaksa. Enak gak terpaksa lakukan sesuatu? Enggak enak saudara. Waktu penyembahan kita didasari kasih, maka kita akan hidup dalam kasihnya Tuhan. Daud bukanlah anak yang sempurna. Waktu Nabi datang ke rumah Daud aja, bapaknya lupa dia punya anak namanya Daud. Lupa anaknya. Oh iya, masih ada satu lagi anak saya yang tidak diperhitungkan. Kayaknya nggak mungkin anak gue yang ini sukses nih. Kalau saudara itu di keluarga saudara, kalau itu saudara dianggap remeh, berarti saudara ada kesempatan jadi Daud. Amin saudara. Kalau saudara diperhitungkan, berarti saudara bisa lebih luar biasa lagi. Amin. Kalau tidak diperhitungkan aja seperti Daud loh. Di Efesus 2 ayat 10. Kita masukin nggak di PPT? Masukin ya. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup dalamnya. Tahu nggak saudara? Daud itu bukan orang yang sempurna, tapi Daud itu dapat hak istimewa. Kita setiap Natal suka nyanyi ini, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak siapa? Anak Daud, dari keturunan Daud. Orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap mau ngalahin Goliat. Sekecil ini, baju sirah aja mau muat, ketompongannya kelelep. Megang pisau aja keberatan. Mungkin saudara sedang mengalami hal ini. Aduh, saya nggak mampu. Tapi Tuhan, waktu kamu berjalan sama Tuhan, Tuhan yang akan membantumu. You're not alone, kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa kewalahan, berarti kamu lagi sedang berjuang sendiri. Kalau kamu sedang kewalahan, aduh Tuhan, saya harus cari ini sekarang. Saya butuh ini Tuhan. Bantu saya Tuhan. Jangan Tuhan, saya maunya ini. Tolong dong Tuhan mobil Tuhan, tolong dong Tuhan rumah Tuhan. Salah doanya, balik lagi. Tuhan, saya mau hidup oleh berkat Engkau. Berkatnya Tuhan bukan mobil, bukan rumah. Tuhan kok kasih perusahaan yang bisa menghasilkan mobil, bisa menghasilkan rumah. Kita terlalu cetek mikirnya. Tapi kalau kita punya mentalnya cuma minta benda itu, kita gak akan menjadi berkatnya Tuhan. Waktu kita punya perusahaan, kita bisa menjadi lapangan
cuma sampai situ doang. Amin, saudara. Siapa yang mau dapat hak istimewanya Tuhan? Amin. Kita tuh Tuhan sayang. Kalau hari ini saudara masih ngerasa Tuhan tidak sayang saudara, saya mau kasih tahu Tuhan tuh sayang saudara. Mana buktinya Kak? Berdoa. Biar Tuhan tunjukin. Biar Tuhan yang lawan saudara, Bapak Ibu. Dulu saya pernah merasakan kasih Tuhan. Sekarang saya kering, saya nggak datang kembali. Tuhan nggak pernah kemana-mana. Kita yang lari dari Tuhan. Kita yang nggak ngerasa layak. Kita yang ngerasa berdosa. Aduh, Tuhan, saya nggak layak. Balik. Seperti anak yang hilang. Balik. Dari kejauhan dipeluk. Gak peduli anaknya bau, gak peduli anaknya punya penyakit apa kali, dia peluk. Tuhan seperti itu. Bapak di surga seperti itu. Saya boleh undang tim musik untuk maju ke depan. Saya yakin pada hari ini mungkin saya nggak ngomong secara teknik ya saudara. Menyembah Tuhan harus angkat tangan, menyembah Tuhan harus nyanyi seperti ini. Tapi sebenarnya penyembahan itu adalah relationship, hubungan saudara sama Tuhan. Dan saya nggak bisa lihat hubungan saudara sama Tuhan seperti apa. Jadi pagi hari ini kita saling koreksi diri sendiri. Cek hati kita. Apakah saya masih menyembah Tuhan? Atau menyembahnya Tuhan cuma seminggu sekali pas ke gereja? Menyembah Tuhan seminggu sekali ke gereja, itu pun nggak semangat lagi. Itu pun pikiran kita kemana-mana lagi. Aduh Tuhan, kayak lagi kan lagu-lagu kasih yang begitu. Pulang gereja gue mau makan apa ya? Pulang gereja gue mau jalan-jalan nih. Lebih kayak gitu mungkin ya. Saya kan nggak tahu ya hati saya. Saya dulu kayak gitu sempat pernah, jujur. Mungkin kita kayak gitu. Di rumah waktu kita sendirian, saya ngerasa saya sering salah di jamaah Tuhan, bukan di mimbar ini saudara. Saya sekarang sering salah di jamaah Tuhan tuh waktu saya di motor sendirian, mendengarkan firman Tuhan, di rumah sendirian, sambil belajar main gitar, nyanyi. Itu di waktu-waktu seperti itu. Jadi bukan karena kita merinding, lagunya keren banget, yang nyanyinya suaranya merdu banget, bukan. Itu cuma perasaan, it's just a feeling. It's not anointing. Itu bukan urapan, itu bukan jamaah kudus. Kita harus bedain. Amin saudara. Saya ada satu lagu saudara, mungkin ini lagunya baru ya saudara. Tapi saya diberkati banget sama lagu ini. Dan saya yakin kalau kita di bumi ini, Tuhan sedang persiapkan kita untuk ke surga nanti, untuk menjadi penyembahnya Dia saudara. Amin. Kalau kita di bumi belum jadi penyembahnya, kita nggak qualified untuk bisa ke surga. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
kami bukan menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarkan kami mengerti Tuhan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan, serupa dengan gambaran Engkau Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan sebagai jemaat, sebagai umat Engkau Tuhan, kami mengenal diri kami Tuhan, yaitu kami itu anak yang luar biasa, anak yang dikasihi oleh Tuhan. Biarkan kami mengerti dan kami menghidupi setiap janji yang telah Kau firmankan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami lebih dekat Tuhan. Kami mau punya hubungan yang lebih luar biasa lagi dengan Engkau. Kami mau daily life kami berjalan bersama Engkau. Kami tidak merasa takut, kami jalan bersama Engkau. Kami hadapi masalah, kami menghadapi cobaan. Kami gak sendirian. Kami ditemenin, kami dijagain, kami dilindungin, kami diperhatiin oleh Tuhan. Biarkan kami bisa merasakan hal itu Tuhan. Biarkan Roh Kudus Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Jangan jauhkan kami dari Roh-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam kegirangan-Mu Tuhan, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarkan itu Tuhan yang kami alami di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Sehingga Kristus tergambar dalam hidup kami. Hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi kesaksian, dan kami bisa membawa nama Engkau dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk firman yang telah difirmankan pada pagi hari ini. Biarkan kami menjadi umat yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Kami di dalam nama Yesus, setiap jemaat yang sudah menerima firman dan akan menjadi pelaku firman, mengatakan amin. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diberi kekuatan, kesehatan. Kau berikan kami makanan yang secukupnya, tempat untuk kami tinggal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai hari ini Engkau tetap memelihara hidup kami Tuhan. Mengucap syukur juga kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Ada banyak hal yang kami mau ucapkan Tuhan, syukur kepada Engkau ya Bapa. Hari ini Tuhan di dalam pengertian mengenai penyembahan Tuhan, kami belajar banyak bahwa keluar daripada kasih kami kepada Engkau Tuhan, tidak ada ketakutan Tuhan, tetapi kasih-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita doa tutup, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan dan kesembuhan, pemeliharaan, dan Tuhan mencukupkan semua kebutuhan-Mu hari ini, besok, lusa, minggu ini, bulan ini, tahun ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua yang